wabarakatuh. Halo, kita lanjutin lagi materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kayaknya kalau dilihat dari chat-chatan di WA agak-agak pusing. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti sekarang kita lanjutkan kelanjutan dari minggu lalu. Kayaknya ini lebih mudah dari materi yang minggu lalu. Kita masih bahas tentang segitiga dan segi 4. Kalau kemarin kita bahas tentang macam-macam segitiga, segi 4 itu ada berapa, terus sifat-sifatnya apa, unsur-unsurnya apa. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai luas dan keliling dari segitiga dan segi 4. Yang ini lebih mudah karena rumusnya ada, terus sudah dipelajari juga sebelumnya di SD. Nah, ada beberapa part yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ini pengantarnya dulu, terus ada luas dan keliling, nanti ada contoh soal, dan ada latihan soal. Yang pertama, Ibu ingatkan kembali, luas dan keliling. Apa sih luas, apa sih keliling? Kan kita harus tahu ya definisi dari luas dan keliling itu sendiri. Nah, luas itu adalah besar ukuran daerah tertutup suatu permukaan bangun datar. Nah, karena kita masih ngebahas bangun datar ya, belum bangun ruang. Jadi besar ukuran daerah tertutup suatu permukaan bangun datar. Jadi si permukaannya aja nih, misalkan laptop ini, si permukaannya nih, si layarnya, kalau mau dihitung luasnya ada berapa, nah itu bisa dihitung. Ukuran untuk luas biasanya menggunakan tanda kuadrat atau pangkat 2 yang biasa dibaca dengan persegi. Jadi misalkan 3 cm persegi, 3 meter persegi, 3 km persegi, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada keliling. Apa sih keliling? Kalau luas itu besar ukuran daerah, kalau keliling itu cuma nanya panjang sisi-sisinya. Kalau luas itu semuanya nih, ini kalau kita jumlahkan kira-kira butuh berapa ya kalau mau ditutup pakai kertasnya butuh berapa luasnya. Nah, kalau keliling cuman ininya nih, garis-garis sampingnya nih, kayak perhatikan kursornya ya. Nih, jadi cuman kayak kalau kita mau bikin rangka, si garis-garisnya itu butuh berapa sih? Nah, itu untuk keliling. Kalau luas kan tadi satuannya pakai kuadrat ya. Kalau keliling itu nggak harus pakai kuadrat, jadi cukup misalkan 3 mm, 4 cm, dan seterusnya. Paham ya untuk perbedaan antara luas dan keliling? Rumusnya nggak berubah kok dari dulu sampai sekarang, itu aja rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus luas dan keliling. Masih ingat kan kemarin segi 4 itu ada berapa macam? Ada jajar genjang, ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama ada rumus dari jajar genjang. Nah, kalau ada yang masih ingat, rumus dari jajar genjang itu adalah alas, ini alasnya ya, dikali tinggi. Nah, ini tingginya, ini ada alas dikali tinggi. Kalau untuk kelilingnya ya tinggal ditambahin aja semua. Panjang AD ditambah panjang DC ditambah panjang CB ditambah panjang BA, itu kelilingnya. Jadi keliling itu tinggal tambahin aja semua sisi-sisinya. Atau boleh juga kalau ini dimisalkan sisi A, ini sisi B, karena sisi yang ini dan yang ini sama, lalu ini dan yang ini sama, maka 2 dikali sisi A ditambah sisi B, itu jajar genjang. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang masih ingat ya? Luas sama kelilingnya itu yang paling sering banget ada di soal. Persegi panjang itu rumus luasnya
panjang dikali lebar. Kalau untuk kelilingnya sama kayak jajar genjang tadi, tinggal ditambahin aja semua sisi-sisinya. Nih, untuk luasnya panjang dikali lebar, terserah mau panjang yang ini boleh, mau lebar yang ini boleh, karena sama aja ya panjangnya. Nah, ini garis yang motong ini yang motong dari ujung ke ujung atau yang sebelah sini, ini namanya diagonal. Nah, untuk kelilingnya tinggal tambahin panjang yang ini, tambah lebar yang ini, tambah lagi panjang yang ini, tambah lebar yang ini. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, tambahin. Atau boleh juga ditulis dengan rumus 2 dikali P ditambah L. Itu persegi panjang. Selanjutnya ada persegi. Nah, persegi ini paling gampang ya, karena semua sisinya sama kalau untuk persegi. Persegi rumus luasnya ada yang masih ingat? Nah, untuk persegi luasnya itu adalah sisi dikali sisi. Nih, karena persegi itu semua sisinya sama, maka sisi dikali sisi. Sebetulnya mirip ya, kayak persegi panjang tadi. Kalau persegi panjang karena ukurannya beda, maka luasnya panjang kali lebar. Kalau persegi karena ukurannya sama, maka ditulis S dikali S atau S kuadrat karena S-nya ada 2. Terus rumus kelilingnya tinggal tambahin aja. Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi ada berapa S-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 dikali S kelilingnya, atau kalian tambahin manual juga bisa. Itu untuk persegi. Yang ketiga ada apa ya? Ada rumus layang-layang. Kayak layangan ya, kalau layang-layang ya kayak layang-layang. Rumusnya sebetulnya banyak kok yang mirip-mirip rumus luas dan keliling di segi 4 itu. Nah, layang-layang nih, layang-layang luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal itu yang mana nih? Ini nih, yang memotong dari titik sudut 1 ke titik sudut yang lain. Diagonalnya ada 2, yang ini dan yang ini. Atau bisa kalian perhatikan gambar yang sebelah sini, nih diagonalnya ya, yang garisnya putus-putus. Ini diagonal 2, tuh udah ada namanya, ini diagonal 1. Tinggal dikalikan, terus dibagi 2 atau dikali setengah. Terus kalau kelilingnya gimana? Kalau keliling, apapun bentuk bangun datarnya atau bentuk segi 4-nya dijumlahkan semua. Ini A ditambah B ditambah C ditambah D. Itu adalah keliling. Atau boleh juga kalian pakai rumus yang ini. Karena A sama B itu sama panjangnya, terus D sama C juga sama, berarti kan kalau panjangnya sama, kalau di sini A, di sini juga pasti A ya. Kalau di sini C atau D, di sini juga pasti D, atau di sini C. Jadi boleh pakai rumus yang ini. Nah, layang-layang ini masih mengingatkan sih rumus dulu ketika kalian kelas 6 SD gitu. Nah, selanjutnya ada belah ketupat. Nah, ini mirip kayak kalau kita lagi lebaran ya, sebentar lagi kita lebaran, ada ketupat. Nah, bentuknya sama. Kalau belah ketupat kayak persegi yang dimiringkan. Rumusnya, nah ini sama kayak layang-layang tadi. Rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal, diingatkan lagi yang ini ya. Ini diagonal, ini juga diagonal. Nah, kalau kelilingnya sama, tinggal ditambahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Atau 4 kali S. Masih ingat? Ini mirip dengan rumus keliling apa? Nah, ini sama dengan rumus dari keliling persegi. Nah, yang terakhir ada trapesium. Trapesium kemarin ada berapa? Ada 3 ya.
trapesium ada 3. Yang pertama ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, dan ada trapesium sembarang. Nah, ini rumusnya untuk trapesium. Luasnya dulu deh. Luasnya nih, karena trapesium itu ada 2 buah sisi yang sejajar. Ingat, sisi yang sejajar itu kayak rel kereta. Dia nggak pernah ketemu di satu titik. Jadi lurus aja terus. Nah, ini ada sisi yang sejajar yaitu sisi AB dan sisi DC. Ini sejajar nih ya. Nah, kalau BC sama AD nggak akan sejajar. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang, nah dia akan ketemu di satu titik dan saling memotong. Nah, jadi luas trapesium itu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Atau boleh juga A ditambah B, kasih kurung ya, dikali tinggi dibagi 2. Itu boleh, sama aja kok sama rumus luas yang ini. Kalau kelilingnya gimana? Apapun bentuk trapesium, kelilingnya tinggal ditambahin satu-satu. Panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, itu keliling. Oh, ini tinggi trapesiumnya ya. Nah, sampai situ gampang ya untuk luas dan keliling. Ini kalau mau dirangkum, ini rumusnya. Rumus semua bangun datar yang tadi. Jajar genjang, persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Nah, sekarang kita ke contoh soal biar lebih paham. Contoh soalnya ada beberapa contoh soal yang nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Kalian juga siapkan kertasnya, siapkan pensilnya untuk ikutan hitung. Sini ada 6 soal. Contoh soalnya. Nah, ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya. Nah, mari kita bahas contoh soalnya satu-satu. Sekarang untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, keliling persegi panjang 15 meter. Berarti di sini diketahui keliling panjang persegi itu 15 meter, persegi panjang ya. Nah, dia punya keliling yang sama dengan keliling persegi yang mempunyai panjang sisinya 14. Berarti ini kalau mau dibentukin gambar, ini 15, ini bentuk persegi 14. Lebarnya belum diketahui nih. Nah, yang ditanyakan lebarnya. Nah, berarti karena kelilingnya sama, clue kita itu keliling ya. Karena kelilingnya sama, keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Berarti rumus keliling persegi panjang itu kan 2P ditambah 2L. Sedangkan keliling persegi itu 4 dikali sisi. 2P berarti 2 kali P-nya udah ada 15 ditambah 2 kali lebar. 4 dikali sisinya 14. Berarti ini hasilnya 30 ditambah 2 kali lebar sama dengan 56. Berarti 56, ingat ya. Ini aljabar dikurangi 30 sama dengan 26. Berarti lebarnya 26 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi ketahuan lebar persegi panjang ini adalah 13 meter. Nah, selanjutnya ini tadi kan udah dibahas soal. Sekarang silakan kalian bisa kerjakan soal ini biar lebih paham ya, biar lebih afdol. Kerjain latihan soalnya. Nah, untuk sesi on screen hari ini dicukupkan. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Ibu yakin kalian bisa karena ini masih banyak materi pengulangan. Mudah-mudahan yang disampaikan dari tadi bisa paham ya, terutama di latihan soalnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan
bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.